Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aji Inspiratif, channel YouTube Wirausaha Spesialis Penyebar Ilmu Bisnis atau Ide Usaha sih guys. Pokoknya di Aji Inspiratif insya Allah membawa manfaat dan insya Allah membawa inspirasi. Kali ini Aji Inspiratif ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya berjualan martabak atau rahasia sukses biar martabaknya laris manis dari pembeli guys. Pokoknya saksikan terus, pantengin terus di Aji Inspiratif, Icikiwir, dan Icikiwir. Ya, pokoknya sedikit banyak saya akan memberikan sebuah ilmu bisnis atau ide usaha mengenai jualan martabak atau menyingkap atau mengungkap rahasia sukses dalam berjualan martabak agar laris manis dan menjadi idola para kuliner yang suka dengan martabak. Untuk konsep awal guys, konsep awal dalam berjualan martabak, kita harus mempersiapkan mental dan spekulasi. Untuk apa? Bahwa berjualan pada saat-saat sekarang itu membutuhkan keberanian yang khusus atau membutuhkan spekulasi tinggi untuk bersaing, beradu kualitas produk dengan kompetitor atau pesaing yang lain. Jangan takut, jangan gundah untuk menjadikan martabak kita diantri. Banyak antrian dari para pembeli, baik pembeli offline maupun online. Setidaknya kita harus tahu tentang ilmu marketing dalam berjualan martabak, karena produk kualitas saja tidak cukup untuk menjamin dagangan martabak menjadi laris manis seperti yang lain. Nah, di Aji Inspiratif saya selalu memberikan sebuah ilmu inspirasi bagaimana mengungkap jualan martabak agar laris manis. Maka saksikan terus sampai selesai dan saya akan memberikan sebuah tips-tips untuk jualan martabak. Jangan lupa, yang berkenan silakan subscribe channel saya. Terima kasih. Oke, dalam berjualan martabak untuk pemula yang harus dipersiapkan adalah bahan yang digunakan guys. Misalnya seperti ini, Anda tahu tentang akan pembuatan martabak tapi hanya sekedar tahu cara membuatnya saja. Kira-kira kalau dijual enak, rasanya enak, tetapi pertanyaannya enak saja atau enak sekali. Jadi untuk meraih produk dari martabak itu agar rasanya enak sekali, kita harus memberikan bumbu-bumbu khusus yang lain daripada yang lain. Misalkan guys, telurnya ditambahi lagi, susunya ditambahi lagi, entah apanya ditambahi lagi. Misalkan yang lain tidak ada cappuccino-nya, kalian bisa dikasih cappuccino bubuk ke dalam adonan martabak. Pokoknya agar pembeli itu betul-betul merasakan hal yang berbeda dari martabak lain. Terus selain itu, varian dari martabak itu sendiri guys. Kalau kompetitor kita tidak ada varian untuk warna-warna martabak untuk martabak manis, tidak ada salahnya kita harus memberikan sebuah pilihan rasa maupun pilihan varian. Misalkan di kompetitor lain tidak ada varian merah, martabak red velvet, martabak pandan, martabak hitam, martabak taro. Alangkah baiknya Anda dikasih varian-varian seperti pandan, taro, hitam maupun red velvet atau merah. Selain varian juga harus diberikan sebuah pilihan rasa yang semuanya ada, dari rasa yang biasa seperti ketan, kacang dan lain-lain,
ada pilihan yang premium seperti Nutella, Ovomaltine, Crunchy maupun yang lain agar pembelinya terutama para segmentasi ABG tidak bosan dan banyak pilihan untuk memilih rasa-rasa yang lain. Selain itu guys, tolong dengan sangat harus mendaftar juga via online, karena via online dalam berjualan martabak sangat penting sekali, khususnya untuk martabak yang mangkal guys ya. Harus dikasih pendaftaran via online seperti Grab ataupun Gojek ataupun via food yang lain lokal maupun di luar itu. Selain untuk menjadikan martabak kita dijual secara online, juga kalau bisa, kalau Anda punya waktu dan Anda punya tim, juga untuk DO atau delivery order juga perlu sekali guys. Jadi untuk membuka suatu usaha agar kita dikenal memiliki perbedaan dengan yang lain dalam bentuk yang positif, juga sangat perlu dijadikan sebuah makanan berbasis delivery order, karena itu akan membuat pelanggan semakin manja dan merasa senang sekali, dengan catatan tidak usah dikenai biaya ongkir selama masih area lingkungan sekitar. Oke, selain delivery order, tips yang lain juga bisa digunakan dengan cara kupon berhadiah. Misalkan kumpulkan kupon sebanyak-banyaknya, minimal 10, nanti bisa ditukar dengan martabak gratis ataupun dengan produk yang lain. Selain pilihan kupon itu, kupon gratis, juga setiap pembelian 50.000 dapat diberikan kupon untuk penukaran hadiah yang diundi setiap tahun sekali. Misalkan pembelanjaan martabak minimal 50.000, Anda bisa atau berhak mengisi kupon nama, alamat, dan nomor KTP untuk ditukarkan dengan elektronik yang akan dikocok atau diundi setiap tahun sekali guys ya. Selain itu, dalam hal martabak telur juga perlu sekali guys. Martabak telur umumnya kompetitor menggunakan daging ayam maupun daging sapi. Tidak ada salahnya Anda membuat gebrakan berbeda dengan menggunakan martabak telur berbasis daging ikan bisa, daging kerang bisa, seafood bisa, udang bisa, ataupun pete maupun jengkol dikemas dengan masakan rendang juga bisa. Karena pembeli itu suka dengan sesuatu yang variatif. Misalkan martabak yang lain, untuk martabak telurnya tidak ada sambal gepreknya. Kalau jenengan dikasih sambal geprek seperti ini guys, dikasih sambal geprek biar terkesan beda dengan yang lain, karena itu akan menjadikan produk kita berbeda dengan yang lain dan sangat digandrungi oleh pihak yang lain. Jadi insya Allah nanti penjualan panjenengan akan antri seperti ini guys. Selain dalam berjualan martabak guys, Anda juga harus melakukan sebuah sistem subsidi silang. Misalkan guys, dalam menjual martabak bolehlah dikasih jualan yang lain, misal roti bakar ataupun cookies, untuk yang namanya menambah omset atau pemasukan kalau martabaknya sedang sepi. Jadi sangat dianjurkan sekali. Selain itu, untuk estimasi membayar gaji karyawan juga perlu, atau untuk menambah-nambah penghasilan setiap harinya. Nah, dalam pembuatan martabak manis, kalau Anda mau yang namanya mempertimbangkan pesan saya, berilah pilihan kepada pelanggan dengan catatan ada loyang besar dan ada loyang kecil. Kenapa harus ada seperti itu? Karena untuk mengantisipasi kalau pembeli itu hanya satu orang, jadi ada pilihan untuk membeli loyang kecil biar tidak mubazir. Tetapi itu diperuntukkan atau selalu ditawarkan kepada pembeli agar pembeli memilih sendiri mau loyang besar atau loyang kecil. Kiranya seperti itu saja guys. Mudah-mudahan dagangan martabak panjenengan dapat meraih omset yang fantastis, meraih untung. Jangan lupa sedekah kepada orang tua ataupun lingkungan sekitar yang sekiranya membutuhkan. Jangan mempersulit orang lain,
jangan suuzon dengan orang lain, apalagi mohon maaf menghina produk martabak lain. Saya sangat melarang sekali sebagai seorang pedagang martabak tidak boleh menjelekan produk lain. Biarkan orang lain atau pembeli yang menilai dengan produk kita. Apapun yang terjadi, kompetitor bukanlah musuh kita guys ya. Kompetitor adalah mitra kita. Kompetitor adalah motivasi kita. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita lebih kreatif lagi ketimbang kompetitor. Jadi tolong dengan sangat kuncinya jangan menjelekan kompetitor lain, apalagi menghasut, apalagi menghina, dan apalagi menfitnah. Jadilah pedagang yang sangat tulus dan bijaksana guys dalam menyikapi sebuah masalah-masalah yang ada di dagangan kita, agar rezeki kita benar-benar berkah, benar-benar diridho Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya salam sukses dari saya, Aji Inspiratif. Terima kasih, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.